Saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sakdonya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Piye Mbak, sampai telepon berkali-kali, kenapa? Oh iya, curhat loh Mas. Waduh, isu-isu dicurhati. Oke, silakan tak dengerin dulu ya sampai habis. Aku samarke dhisik anune apa suaraku ben ora ketur. Ora ketara ra enek sing ngetarani sapa gak enek sing ngero. Siapa tahu nanti enek sing kenal suarane si iku jarene ayo. Ya sampean tinggal ngomong lapo ora tahu aku ora telponi ngomong ngono terus si sapa dek? Oh iya, yes. Aku dari mana dulu nih ya? Dari Surabaya aja Mbak, dari Surabaya Wonokromo terus menuju ke Kuala Lumpur transit baru ke Hong Kong. Piye? Masuk ah? Wes, pertama dulu ya. Assalamualaikum. Ini kalau Mas, aku kan curhat ya. Aku kan pelanggar kan bisa. Halo? Dengar nggak? Wirih. Oke, lanjut. Gimana? Bulan depan kan aku kan finish kan. So aku lihat nggak majikan yang gitu. Iya Mbak, sampean ngomong Mbak, tak dengerin. Iya, terus aku nggak pulang ki. Tapi aku tuh udah nyari job gitu loh. Kemarin udah tanda tangan kan ya. Udah dapat, udah tanda tangan. Tapi tuh merekanya katanya masih berpikir-pikir katanya. Terus aku mau izinnya kan gini. Ya udah kalau merekanya nggak mau, ya udah jangan dipaksakan. Bener nggak aku kayak gitu? Aku nggak mau. Terus? Sekarang ya aku lagi nyari-nyari lagi. Siapa tahu Mas Sandro ada, ya aku datang ke sana gitu loh. Ya silahkan datang aja. Kalau sampean mau cari itu silahkan datang aja. Nyari itu nggak bisa by telepon aja gitu loh Mbak, paham nggak? Oh, oke. Silahkan datang, ngobrol, tanya, biar kita itu juga tahu sampean ini kayak gimana, rekodnya seperti apa. Karena namanya anak finish ya, selama sekali lagi bojoku itu kalau proses anak finish itu kau-kaucan, kemenyek, hupapai. Bisa dipahami nggak maksud saya? Enggak, saya ngomong jujur. Saya ngomong di depan ya. Sebelum sampean datang saya ngomong di depan. Nih sampean mau lanjut lagi apa saya terusin? Lanjut. Nah, anak-anak finish itu hupapai semuanya. Dia kita nggak nyalain ya. Kita juga nggak boleh. Maksud saya yang harus sadar diri ibaratnya. Finish itu mau agent A, B, C, D, E, F, G kan bebas toh. Iya kan? Apalagi agent itu kalau nemu anak finish itu bahagia. Iya kan? Karena pasti bagus lah intinya. Terlepas nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulannya remuk urusannya. Yang penting majikan udah kasih duit karena dia rekodnya finish. Kalau finish otomatis kemungkinan turun visanya jauh lebih besar daripada enggak. Nah, bojoku itu kalau ngurusi anak finish, begitu kita kasihkan, begitu oke, begitu deal, 2-3 hari pikirannya berubah. Bisa dipahami nggak maksud saya? Karena masih ya oke majikan dia ayo terus bareng terus tanda tangan oke, habis tanda tangan oke, dia masih nyabang kiri kanan atas bawah, terus ada yang lebih pilihannya dia, terus kitanya di cancel. Itu loh anak finish itu hopapainya kayak gitu. Kenapa? Aku nggak begitu. Saya ngomongnya begitu, makanya sampean silahkan datang. Saya kan mending saya ngomong di depan, iya kan, daripada saya kecewa di belakang. Kan itu saya. Benar. Saya gitu orangnya Mbak, gitu loh. Saya nggak tak tutup-tutupi. Saya apa adanya. Rata-rata beberapa yang diproses sama bojoku kemarin kalau finish itu nganyi-nganyi kalau orang bahasa Jawa. Kemenyek sakarepe dhewe. Jadi gampang-gampang ngensel kayak gitu loh. Kalau tapi walaupun ngensel ya udah, kita sakit hati ya sebagian dari resiko. Dan kita juga nggak bisa nahan dia. Makanya kan ada anak-anak yang paspornya udah finish ditahan sama izin, udah dapat majikan, sini paspormu tak bawa. Nah, kan ada yang kayak gitu tuh. Iya
ada. Kemarin juga Nah, aku diminta kan, pas nah, sore ya aku nggak kasih. Karena apa? Karena majikan yang itu aja dia belum pasti gitu loh ya. Aku ya nggak ya, mau lah. iya, ya kan tahu sendiri kan. Jadi omongan saya kan relate kan. Apalagi ya gini nih Mas ya, apalagi dari cara nada bicaranya aja nih ya, orang yang ngasih tahu informasi agent itu seakan-akan dia tuh nantinya nggak akan tanggung jawab sama aku ya. Aku ya nggak mau loh. Nah, Dari segi bicaranya mereka aja udah kayak gitu ya, aku pikir-pikir lagi aku gituin. nah, jadi kayak gitu tuh kan. Makanya kan saya ngomong di depan. Agent itu kan begitu semua lah. Kalau lah karena istriku nggak pakai acara nahan-nahan, makanya aku ngomongnya begitu. Wis langsung di depan aja gitu loh. Meroses Cari Kak. tuh yang agent itu yang mau bantu aku terus dia tanggung jawab gitu. Aku lah selama 4 tahun ini nih nggak tahu agentku siapa. Aku pun nggak pernah berkomunikasi sama mereka. Boleh. Iya. Nah, kalau sampean tanya, sampean ngenilai saya tanggung jawab apa enggak kan ya? Dari konten-konten saya. Kalau aku tahu sampean lo kan Mbak Yuli, aku ngerti. Nah, makanya kan anak yang nggak mau ikut kita punya masalah aja kita bantu bagaimana cara solusinya Ya, kalau menurut saya seperti apa kan kayak gitu. Lah apalagi anaknya kita. Kan gitu tuh, Mbak. Bisa dipahami kan? ya nanti aku libur ke sana lah. Nah, kalau kayak gitu kan jelas. Jadinya kita tahu manusianya, sampai sekalian bisa di Udah biodata. tahu kok sampean itu, aku 2 kali ke sana bu. Lah, tahu pun kan orang segini yang masuk datang ke rumah saya kan ya banyak sekali toh Mbak Bisa dipahami kan? Jadi kan nggak mengenali satu persatu kecuali sampai nyampe alah sampean toh Mbak kan kayak gitu bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi saya itu dalam mengangkat telepon, dalam memberikan solusi saya berusaha no hard feeling. Artinya begini loh, ketika saya sudah mampu memberikan solusi versi saya ya, terbaik versi saya sudah melupakan itu Mbak. Saya melupakan itu karena ketika saya nggak lupa maka saya akan jadi orang yang wah kamu dulu tak bantu ya gini-gini, aku nggak mau. Aku makanya aku udah ngomong, udah aku lupa. Kalau dia mau perlu lagi, dia butuh lagi, dia pasti telepon lagi. Terus kalau telepon lagi dia pasti ngomong, aku pernah telepon loh Mas Andro, iya mohon dimaafkan, saya pasti lupa Mbak. Aku bilang gitu. Tapi kalau sampai datang ke rumah, terus datang ke rumah lagi baru saya, oh sampean toh, pasti begitu. Tapi kalau di telepon saya no hard feeling gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Boleh nggak apa? Sampean datang. Ya nanti aku ke sana. Karena ada lagi nih. Boleh. Curhat nih. Boleh. Kan gini ya, aku kemarin kan bantuin temanku nih Mas ya. Dia itu masih baru di sini. Masa aku dia yang punya hutang, dia ngebebannya tuh ke aku gitu loh. Lanjut. Setiap dia punya hutang itu seakan-akan dia tuh menyalahkan aku gitu loh, sedangkan aku pun dia masih baru di sini ya, dia hutang bank selama 5 bulan aku tuh bantuin dia Mas, selama 5 bulan tuh karena dia masih potongan kan, ya udah nggak apa-apa aku gituin kan ya. Dia karena dia tuh katanya punya penyakit depresi kayak gitu, kejiwaan lah gitu, gangguan jiwa gitu kan. Aku bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, aku bantuin. Terus dalam sepengetahuan aku itu dia menggadaikan paspor lebih dari gajinya dia gitu loh Mas, 5.000. Siapa yang nggak sepaneng coba? Terus dia nangis-nangis minta tolong sama aku, ya udahlah aku bantuin, tapi kamu bayar ya, nanti bulan depan kamu gajian katanya. Oke, iya katanya bayar. Setelah itu dia tuh ya udahlah kamu tuh harus bayar, aku gituin kan ya Mas ya. Dia bayar separuh. Tapi aku udah nggak apa-apa lah, mungkin dia masih belum ada karena aku ngerti dia masih potongan juga kan. Tapi seakan-akan tuh aku mikir ke sini kok ini malah aku yang dimanfaatin gitu loh Mas. Dia hutang sana sini gitu loh. Dipikirnya dia mungkin nanti ada si Mbak itu kan yang mau bantuin aku gitu ya. Kok jadi dia seenak jidatnya dia gitu loh, utang sana sini terus ngebebannya ke aku. Kemarin aku libur pulang ya, dari Yunlong sampai pulang ke rumah, ya Allah aku sepanjang jalan aku nangis, ini salahku di mana, aku punya salah sama siapa gitu. Sampai aku turun dari bis pun mau pulang aja itu nggak bisa pulang Mas, aku sampai pagi itu tidur di taman.
kadang aku mikir, ya Allah, ini aku tuh punya salah sama siapa gitu loh, sampai segininya sama aku itu orang ini. Terus aku tuh sama dia, salah aku tuh sebelah mana sama kamu tuh, aku punya salah apa sama kamu, aku tanyain. Bener, minggu kemarin aku sampai pulang itu nggak bisa pulang mas, saking aku bingungnya itu loh, aku sampai tidur di taman aku. Tiba-tiba dia itu punya hutang di salah satu itu apa sih, peminjaman yang kecil itu loh, tagihannya katanya segini mbak, katanya. Astagfirullahaladzim, aku bilang. Terus aku yang bayarin gitu. Kemarin dia nebus paspor, dia mau ambil bank lagi. Terus dia itu minjem uang dana talang, kan dana talangan tuh sendiri mas di sini tuh beruang, ya enggak ya? Yang 1.000 tuh berapa? Dia nggak mikir segitunya itu. Tak bantuin lah, tetap aja aku yang bayarin anakannya gitu loh mas, aku kurang apa gitu sama dia, tapi dia tuh nyalahin aku terus. Bingung aku mas, bener solusinya gimana gitu loh. Aku ya capek sendiri, aku pun punya keluarga, punya anak yang harus aku kasih jatah bulanan gitu loh. Uang aku aja di dia tuh ada berapa, ada sekisaran 8.000 lebih, 8.000 uang aku hidup dia. Aku pun nggak minta selama ini, selama dia masih potongan, ya udah nggak apa-apa lah aku gituin. Mungkin dia masih potongan, ya udah nggak apa-apa aku bantu. Tapi seakan-akan dia tuh manfaatin aku gitu loh. Sampai aku capek sendiri, aku bingung, aku bilang. Aku pun udah nggak tahu harus gimana ya, apa yang harus aku lakukan aku nggak tahu. Sampai aku ganti nomor nih. Terus menurut Mas Sandro tuh aku harus gimana? Sudah? Giliran saya ngomong? Oke. Sampai ini salah banyak, nggak salahnya satu tok, salahnya banyak. Tak sebutin salahnya sampean ya satu persatu. Boleh nggak? Boleh. Salahnya sampean berteman sama dia. Sampean salahnya berhati baik sama dia. Lagi terus salahnya sampean aja ngapain mikirin orang? Kenapa nggak mikirin diri sendiri? Ketiga. Ya kan? Salah yang keempat, ya. Kenapa sampai detik ini sampai masih sampai kemarin-kemarin terus sampai dia bisa berulang-ulang utang, kok juga sampai masih berteman sama dia? Kenapa sampai nggak berteman dengan saya? Main ke rumah saya, makan di tempat saya juga semuanya gratis, ketawa ketiwi, bisa karaoke, itu pun nggak keluar biaya banyak. Itu juga salahnya sampean, Mbak. Katanya sampean sudah pernah ke rumah saya. Harusnya kalau sampean pernah ke rumah saya, sampean tidak hanya nonton konten saya, sampean bertemu dengan saya, sampean ngomong dengan saya. Tapi giliran mungkin sampean ke rumah dan ngomong dengan saya atau berteman dengan saya, apa yang saya pesankan itu tidak masuk ke otak sampean. Bisa dipahami nggak? Jadi tidak ada kalau kita itu sendiri yang nggak salah. Terus pertanyaan saya juga, ini yang anak-anak sering kadang-kadang sembunyikan atau tidak disampaikan ke saya. Pada saat temen yang utang dan minta datanya, biasanya dianya dikasih entah 2.000, 3.000 atau 4.000. Ya ini aku nggak tahu kalau sampean. Tapi kadang-kadang kalau mereka minta dibantu, misalnya pakai kamu lah jaminannya. Lah kalau sampean juga dikasih aja juga enggak. Nah pertanyaan saya, apakah sampean itu dihipnotis apa digendam sehingga apa-apa kemauannya dia sampean kasih? Pertanyaannya orang itu loh siapa? Siapanya sampean, saudaranya sampean, buliknya sampean, tantenya sampean, atau siapanya sampean kok sampean sampai sebegitunya kepada dia? Pertanyaan saya itu. Coba sampean jawab. Gini mas ya, aku pun nggak ngerti ya. Aku tuh pertamanya tuh ya nitip sesuatu sama dia kan, dia dari Indo kan, ya satu kampung juga sih. Nitip aku tuh, terus
dia masih baru di sini dan dia pun ya udah anggap aku tuh seperti kakaknya dia. Oh ya udah nggak apa-apa lah aku gini. Tapi itu bukan pakai dataku, datanya dia sendiri sih yang dipakai, itu datanya dia sendiri gitu loh mas. Dia itu pertama kali dia tuh datang minta tolong, dia minta uang gitu sama aku, minjem katanya mbak 5.000 ya nggak ada aku minjem 5.000, kalau kamu minjemnya gede ya minjem lo sana sama yang lain. Kebetulan dia itu di taman ada orang yang kenalin ke dia utang kayak gitu tuh, ada yang ngasih, terus dia tuh hutang lah di situ mas dia itu gitu. Terus dia itu nggak bisa nyicil, katanya aku masih potongan mbak, katanya ini katanya apa, aku buat potongan aja nggak ada katanya. Oh ya udahlah nggak apa-apa tapi kamu bayar ya, aku gituin kan. Iya mbak katanya nanti selesai potongan aku bayar tak lunasin, kata nih ini dia bulan ini tuh lunas mas, aku kan menagih janjinya dia, bener nggak? Terus aku nagih janjinya dia ya emang sih dia ngasih hanya beberapa gitu, tapi aku bilang aku tuh butuhnya 3.000, aku gituin kan sama dia tuh. Nggak ada lagi, dia marah-marah sama aku kan. Oh ya udahlah, dia ngasih cuma 1.400. Aku udah pulang dari Yunlong itu udah pulang. Dia itu ngeponin aku terus, kamu tuh tega katanya, kamu tuh bajingan katanya, kamu tuh anjing katanya, kamu itu katanya bawa uang aku. Loh bawa uang kamu mana gitu, aku lo minta hak aku gitu. Terus dia katanya aku tuh egois, katanya mikirin diri sendiri, katanya ya udah kalau kamu mau minta lagi ambil lah uangnya, tak kasihkan lah lagi tuh setengah uangnya itu sama dia. Setelah itu aku tuh udah nggak komunikasi lagi sama dia, males aku lagi mikirin diriku sendiri kan, udah mau habis kontraknya kan, aku juga harus nyari majikan juga kan. Setelah itu ya begitulah ceritanya, aku pusing, aku juga nggak tahu harus gimana aku. Udah Ya. mbak. Pusing aku bener pusing banget aku. Sampean pusing terus sambatnya ke saya. Terus sayanya bisanya apa coba? Ya enggak, ya aku Ya pengen kan? tahu Aku aja. lah makanya sekarang gini loh mbak, banyak orang yang pusing, banyak orang yang mumet, banyak yang nggak ngerti permasalahannya terhadap dirinya sendiri, kemudian telepon ke saya. Terus aku ngomong, sekarang pertanyaannya, butuh nggak saya ngomong? Kalau cuman butuh saya ngomong di Nina boboin ya sudah. Soalnya kembali lagi sampean ngomong di kontenku itu kan juga udah banyak, aku nggak ngerti juga. Sampean itu nonton kontenku juga paling cuman 1-2. Kalau orang-orang benar-benar nonton kontenku, benar-benar orang memahami apa sih sebenarnya pesan yang ingin Sandro sampaikan buat teman-teman, itu harusnya itu tidak terjadi. Boleh dong saya ngomong kayak gitu. Saya percaya diri. Ya kan? Nah, ini persoalannya sampean sudah datang ke sini, sampean nonton kontenku, tapi itu masih terulang lagi. Terus yang sampean pikirkan itu apa? Sayanya yang nggak bisa habis pikir gitu loh. Circle yang kayak gitu, saudara-saudara dianggap bestie, dianggap tetangga, dianggap orang yang baik, ini tai kucing gitu loh. Ngerti nggak mbak? Iya sih, ya enggak mas, kan waktu aku pernah ke Sambian, aku selama itu tuh nggak pernah libur mas, aku tuh libur hari biasa, aku pun nggak kemana-mana, di rumah aja ya, paling ya kalau keluar ada perlu ya saat temanku pun nggak banyak, sekarang tuh nggak banyak, cuma 1-2 orang. Iya nggak banyak, tapi membuat sampean jadi susah, itu terus apa maksudnya? Iya. Loh, iya apa? Ya berarti saya pilih. Sendiri gitu loh. Ini gini loh mbak. Aku bilang ya, kalau aku ketemu sampean, aku bawa palu, aku palu kepalanya sampean, atau aku benturin sama tembok biar pecah sekalian. Boleh mas. Habis pecah nanti tak kumpulin satu-satu lagi, tak tata ulang. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, bisa. Sampean itu salah, tapi akui sampean salah. Jangan ngomong aku ini salahnya apa. Ya udah aku salah, aku berteman dengan dia goblok, udah clear. Aku terlalu bodoh aku. Ya udah, orang-orang itu kadang-kadang mengakui diri. Aku sorry tuh sih, aku nggak pingin ngomong goblok, kalian cengobok. Cuman kembali lagi, kadang orang-orang itu harus dibegitukan.
supaya dianya sadar. Dengan pelan-pelan. Saya itu ya Mbak, ngangkatin telepon kayak gini sekian tahun ya, 2-3 tahunan, bojoku itu udah ngingetin, ngapain sih kamu mikirin orang-orang yang memang buat dirinya sendiri aja mereka nggak mau berpikir. Bisa dipahami nggak? Sampean berpikirlah buat diri sampean sendiri dulu gitu. Mana yang terbaik buat sampean. Jangan apa-apa temennya. Kalau kayak gitu tahu kayak